Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembahasan IASP 2020 dengan komponen mutu guru. Saya Sumarna Surapranata. Mari kita bahas satu persatu apa yang akan kita bahas untuk komponen mutu guru. Komponen mutu guru dan subkomponen mutu guru terdiri atas satu, kompetensi guru untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Ini yang kita sebut dengan butir inti, ada satu. Sedangkan untuk butir kekhususan untuk SD ada satu. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi berkelanjutan. Untuk butir inti ada dua. Sedangkan untuk kekhususan SMK ada satu. Yang ketiga adalah inovasi dan kreativitas guru. Untuk butir inti juga ada satu. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di dalam komponen mutu guru atau subkomponen yang lainnya ada 7 aspek. Yang pertama adalah kita sebut dengan komponen, yang kedua subkomponen, yang ketiga ada indikator, yang keempat pernyataan, yang kelima ada capaian kinerja, yang keenam ada bagaimana pembuktian kinerja dilakukan, dan yang terakhir adalah kesimpulan hasil penilaian. Untuk aspek ini, untuk yang khusus tentang capaian kinerja, kita ukur dengan 1 sampai dengan 4. Sedangkan untuk pembuktian kinerja ada beberapa hal. Satu, tentu saja observasi. Yang kedua dengan wawancara. Yang ketiga dengan dokumen. Yang keempat bisa kita lakukan dengan cara menyebarkan angket kepada stakeholder kita, kepala sekolah, guru, siswa, ataupun komite sekolah, dan yang terakhir adalah dengan cara wawancara. Bapak Ibu sekalian, untuk khusus butir yang akan kita bahas adalah butir 21 tentang pengembangan profesional berkelanjutan, ada 2 komponen. Mari kita lihat kira-kira menurut Anda kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin mencari bukti tentang peningkatan kompetensi berkelanjutan, kira-kira apa yang diperlukan? Bukti apa yang kita bisa cari? Tentu ada beberapa hal, tapi kita dengan cara professional judgment akan melakukan dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan dokumen, telah dokumen, dan yang kedua adalah dengan wawancara. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sebutkan tadi, khusus untuk pembahasan hari ini, kita akan melihat komponen mutu guru dengan subkomponen pengembangan profesi berkelanjutan. Mari kita lihat bagaimana indikatornya. Bunyi indikator adalah melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Pernyataannya adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Bapak Ibu sekalian, di dalam capaian kinerja seperti saya sebutkan tadi, ada 7 aspek tadi. Capaian kinerja kita ukur dengan garis kontinu. Apa yang dimaksud dengan garis kontinu? Ini adalah leveling, rubrik, marking rubrik yang kita ukur untuk melihat capaian kinerjanya. Untuk mendapatkan 4, tentu sangat sukar dibandingkan dengan 3, 2, ataupun 1. Karena apa? Karena deskripsi yang ada di level 4 lebih kompleks daripada 3, 2, ataupun 1. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, leveling yang kita buat untuk butir 21 ini. Yang pertama adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan berdasarkan inisiatif sekolah dan madrasah. Ini kata kunci. 1, berdasarkan inisiatif sekolah atau madrasah. Dan yang kedua adalah hasilnya belum berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian kinerja siswa dalam bentuk kegiatan yang masih terbatas. Jadi ini level yang paling rendah pada peningkatan pengembangan profesi berkelanjutan, yaitu atas inisiatif sekolah dan hasilnya belum berdampak. Kita lihat level kedua adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas anjuran. Nah, ini agak setingkat lebih maju. Atas anjuran dan hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran siswa,
yang dilakukan melalui berbagai bentuk. Ada 3 nih. 1, atas himbauan. Yang kedua, sudah berdampak. Dan kegiatannya dilakukan melalui beragam bentuk. Bisa di KKG, bisa di MGMP, dan lain sejenisnya. Ini kita katakan level 2. Yang ketiga adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri. Nah ini lebih tinggi lagi. Pertama atas inisiatif sekolah atau madrasah. Yang kedua atas himbauan, bisa dari dinas, bisa dari pejabat yang berwenang, bisa dari sekolah juga. Yang ini adalah yang ketiga atas inisiatif sendiri. Ini yang keren ini. Dan hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa dan dilakukan melalui beragam kegiatan. KKG, MGMP, dan sejenisnya, melalui diskusi, melalui seminar, ada melalui publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dan membagikan praktek. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kata kunci. 1, inisiatif sendiri. Yang kedua itu berdampak terhadap mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa. Yang ketiga dilakukan beragam kegiatan, KKG, MGMP, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, membagikan praktek baiknya. Hasil dari kegiatan-kegiatan itu dibagikan kepada siapa? Hanya kepada teman sejawat di sekolahnya sendiri. Bapak Ibu, level yang paling tinggi adalah level 4. Yang saya katakan tadi, 1, 2, 3, 4 ini adalah garis kontinum. Yang keempat ini tambah komplit. Yang pertama inisiatif sendiri. Yang kedua dampaknya ada. Yang ketiga beragam bentuk dilakukannya di KKG, MGMP, dan sebagainya. Praktek baiknya dibagikan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ini yang lebih keren. Jadi garis kontinum tadi, leveling atau marking rubriknya 1, 2, 3, 4. Ini kata kunci yang sangat penting di dalam kita melihat capaian kinerja yang dilakukan oleh guru untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, di dalam instrumen kita terdapat aspek yang lainnya adalah untuk pembuktian kinerja, kita berikan definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi berkelanjutan, yaitu kegiatan guru, upaya guru untuk meningkatkan karir dan profesinya yang dilakukan secara sistematik, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi secara sistematik dengan menggunakan berbagai cara dan wahana. Ini definisinya seperti demikian. Bapak Ibu sekalian, untuk melihat PKB atau pengembangan profesi berkelanjutan itu yang saya katakan tadi di dalam grafik yang 7 itu ada 2 khusus untuk butir nomor 21, yaitu telaah dokumen dan wawancara. Untuk melakukan telaah dokumen dan wawancara, Anda sebagai asesor, Anda sebagai pelatih asesor harus mampu melakukan apa yang kita sebut dengan professional judgment. Apa itu professional judgment? Kalau kita sebagai guru, kita punya kemampuan yang disebut dengan kemampuan sasmita. Yaitu kemampuan untuk mengetahui keadaan sekitar kita dengan sangat cepat. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan tentang IASP 2020. Mulai dari komponen, subkomponen, indikator, pernyataan, capaian kinerja, pembuktian kinerja, dan nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat kesimpulan penilaian. Untuk melihat jaringan kita, YouTube kita, Anda bisa link ke BAN SM, Badan Agresi Sekolah dan Madrasah. Di YouTube kita akan sajikan berbagai ragam penjelasan tentang butir-butir IASP yang kita sudah siapkan.